Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UNJ semuanya, selamat datang kembali di podcast Pendidikan. Bersama saya, Anand Ratama Muhammad Owen, dengan NIM 152620006 dari Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya tengah mengambil skripsi atau tugas akhir dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Audiovisual berbasis siniar atau iPodcasting pada materi konsep dasar metode penelitian pendidikan. Dengan dosen pembimbing satu saya yaitu Bapak Profesor Dr. Basuki Wibawa dan dosen pembimbing dua saya yaitu Bapak Dr. Imam Mahir FPD. Nah, di episode kemarin kita sudah membahas mengenai filsafat ilmu dan metode ilmiah pada materi konsep dasar metode penelitian pendidikan. Di episode selanjutnya, yaitu di episode ini, kita akan membahas mengenai lebih lanjut dari isi materi konsep dasar metode penelitian pendidikan, yaitu mengenai tahapan penelitian, kemudian juga metode penelitian pendidikan, kemudian juga yang terakhir kita akan membahas mengenai etika peneliti yang harus diterapkan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, di sini untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama pakar ahli dan sekaligus dosen ampuh dari mata kuliah metodologi penelitian yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu Ibu Ade Dwi Utami, SPD, MPD, PhD. Halo Ibu, selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Andra. Terima kasih sudah mengundang kembali untuk podcast selanjutnya. Alhamdulillah Ibu, podcast kemarin juga ternyata antusiasnya banyak dari mahasiswa nih Bu, makanya kita ngadain lagi episode kedua ini mengenai materi utama dari konsep dasar metode penelitian pendidikan. Oke. Nah, jadi saya tahu nih Bu, kalau penelitian ini dilakukan dari metode-metode penelitian ataupun tahapan penelitian yang di dalamnya ada etika-etika peneliti nih Bu, seperti yang dibahas oleh Ibu kemarin di episode pertama, namun tidak secara detail. Benar gitu. sekali. Nah, jadi bagaimana sih Bu si metode penelitian pendidikan ini, terus apakah prosesnya dijalankan dengan sangat rumit dan bagaimana etika-etika penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti? Oke. Sebenarnya ya benar sekali, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dimulainya penelitian itu ya. Dari dasar filsafat itu sendiri ketika kita mempertanyakan sesuatu. Kenapa A bisa terjadi, kenapa kok B perlu dibuat begitu ya. Nah, urgensi. Dari pertanyaan awal kita itu, kita sebenarnya akan tahu sebagai, kan akan disebut kita tuh peneliti, jadi mau research gitu kan, mencari tahu kembali tadi dengan bahasa terminologi research. Mencari tahu kembali. Nah, peneliti itu pasti punya tujuan nih, mau apa. Yang itu akan terkait dengan metode penelitiannya. Minggu lalu tuh kita membahas tentang misalnya ada peneliti yang mau membuktikan sesuatu. Jika X mempengaruhi E, jika A menjadi akibat terjadinya sesuatu begitu. Nah, ketika kita mau membuktikan sesuatu, maka ranah metode penelitiannya akan berbeda. Disebutlah dia aliran positivism, atau di situ ada salah satunya itu Lincoln and Guba yang menjelaskan ada aliran positivism, ada yang anti-positivism, ada post-positivism gitu. Jadi ada banyak sekali jenisnya, akan tergantung kepada si peneliti itu. Kalau tadi membuktikan sesuatu, positivism dia. Tapi ada peneliti yang mau secara alamiah mencari tahu tentang sesuatu gitu, tanpa membuktikan iya tidak atau berpengaruh atau tidak gitu. Nah, Creswell salah satu tokoh untuk penelitian di aliran ini, disebutlah dia anti-positivism, atau kalau sekarang nih eranya menyebut itu yang terkenal tuh populernya si positivism itu disebut kuantitatif, yang nanti dikenal dengan menggunakan angka-angka, sedangkan anti-positivism disebutlah dia kualitatif, yang sering sekali dikenal dengan banyak nulis, banyak cerita, banyak observasi begitu. Jadi lebih kepada naratif gitu. Lalu ada juga yang mau pakai dua-duanya, bisa nggak sih? Ya, dengan pengembangan pengetahuan itu sendiri kan, kalau mungkin kemunculan penelitian yang
campur ini Iya, mix campuran. method disebut ya ketika si pakar-pakar peneliti ini kan berpikir boleh nggak ya kalau dicampur, bisa atau tidak ya, dan diuji cobalah dia jadi melahirkan pengetahuan baru. Ada yang namanya mix method ketika menggabungkan si positivism dengan anti positivism. Wah, ini kayaknya podcast kita nggak cukup karena harus mix method sendiri method. ini bisa satu pertemuan. Kenapa? Ada yang tadi kuantitatif duluan, baru dia kualitatif. Ada yang kualitatif duluan, baru step 2-nya digabungkan kuantitatif. Oh. Belum lagi ada penelitian juga yang menggabungkan secara ruhnya kuantitatif dan kualitatif, tapi dalam bentuk untuk pengembangan produk. Ada R&D namanya, Research and Development gitu. Ketika dia mau mengembangkan sesuatu sebagai penyelesaian masalah dari yang dilihat. Ketika dia melihat masalah kan tadi ya, mau dibuktikan, mau dicari tahu, atau mau diselesaikan. Kalau mau diselesaikan, R&D lah jawabannya. Karena dia akan mengembangkan sesuatu untuk sebagai alternatif penyelesaian masalahnya, dan itu kan akan dibuktikan. Ya, makanya dia ada kuantitatif dan ada kualitatifnya. Oke, baik. Itu kan, nah itu berarti nanti kita akan bahas lebih dalam nih mengenai apa sih itu, tadi ibunya sudah bilang positivism, anti positivism. Nah, kita akan bahas mengenai hal tersebut, tapi sebelumnya di sini Bu, saya mau tahu dulu nih, kan tadi kan tujuan penelitian untuk menemukan dan menjawab pertanyaan mengenai fenomena yang terjadi. Lantas bagaimana tujuan penelitian di bidang pendidikan atau tujuan penelitian pendidikan gitu? Oke, jadi tujuan penelitian di bidang pendidikan juga cakupannya luas ya dengan konteks pendidikan. Kita punya tujuan pendidikan yang untuk pengembangan hal-hal baru. Sama juga dengan roh, ada mau membuktikan sesuatu yang artinya ketika itu terbukti kita bisa melakukan generalisasi. Kekuatan kuantitatif itu ada di pembuktiannya, misalnya ketika tadi media berpengaruh terhadap motivasi mahasiswa, maka kita akan membuat generalisasi, berarti semua guru harus ngajar pakai media. Nah, itu yang disebut dengan generalisasi ketika sudah dibuktikan dengan penelitian. Dan untuk keberlanjutannya sangat memungkinkan untuk bagian dari kebijakan. Ketika ada tuntutan tadi hasil penelitian ini, berarti tuntutan dari menjadi guru adalah kompetensi untuk membuat media pembelajaran, seperti itu. Dan juga ada penelitian yang tujuannya evaluatif. Ketika tadi ini membuat kebijakan, ternyata kebijakan itu juga bisa dievaluasi lagi melalui penelitian itu untuk melihat, wah ini udah nggak up to date nih, ini udah nggak sesuai konteks kekinian. Nah, itu bisa dievaluasi kembali, baik ke kebijakan maupun ke program, termasuk ke kurikulum. Baik itu nanti kurikulum sekolah ataupun pendidikan tinggi. Jadi tujuannya memang kembali ke metode penelitiannya itu bisa membuktikan sesuatu tapi dalam konteks penelitian sehingga melahirkan tadi temuan baru yang akan berpengaruh pada aspek-aspek pendidikan, bisa pembentukan pengetahuan baru yang murni dari sisi kualitatif. Misalnya kalau mau melihat bagaimana sih pola pendidikan anak di suku Baduy. Nah, itu kan kita kan belum mau membuktikan apa-apa, tapi kita mau menemukan gitu. Jangan-jangan nanti dari temuannya itu bisa memberikan ide untuk pengembangan pendidikan untuk di konteks Jakarta. Mungkin di sana kan lebih alami ya, anak-anaknya kuat, anaknya bagaimana, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi konteks-konteks tempat yang lain. Nah, itu ruhnya si kualitatif tadi. Lalu ada juga penelitian evaluatif untuk memperbaiki sesuatu, atau tadi dengan R&D yang menekankan pada sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Jadi mengkonstruksi pengetahuan baru, menyelesaikan masalah, membangun hal baru, atau membuat generalisasi dari praktek pendidikan yang ada. Oke, baik. Berarti tujuan penelitian pendidikan ini dilihat lagi dari metode penelitian yang digunakan. Benar sekali. Kalau yang digunakan berupa metode penelitian evaluatif, berarti tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Benar. Atau istilahnya memberikan kritik dan saran sebaiknya bagaimana di kebijakan di bidang pendidikan, terutama untuk lembaga pendidikan, dan tujuan untuk
penelitian pendidikan dengan menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif itu bisa berupa produk ataupun mungkin analisis yang bisa mengkaji mengenai sebuah pendidikan, lembaga pendidikan ataupun sampelnya berupa mahasiswa atau siswa ataupun anak-anak dari tempat-tempat tertentu atau mungkin tempat yang lebih luas. Benar sekali. Benar banget. Oke, baik. Ini itu dari mengenai tujuan penelitian pendidikan, Ibu. Saya juga pernah membaca gitu, Bu, mengenai suatu artikel bahwasanya penelitian ini itu ada jenisnya ternyata, Bu. Ada dari bidang yang diteliti ini ada dari akademis, profesional, dan institusional. Benar. Nah, itu bagaimana ya, Bu, maksudnya? Jadi sebenarnya kalau akademis lebih ke pengembangan teoretik. Kalau melihat praktek-praktek para peneliti ini, misalnya dari pengalaman saya itu melihat mazhabnya Eropa dengan Amerika gitu. Iya. Ternyata kalau Amerika itu nanti orientasinya akan ada produksi sesuatu untuk kemudian komersialisasi. Ternyata ada peneliti yang tekannya ke pengembangan teoretik atau keilmuan. Okay. Artinya tadi punya teorinya si A itu dikembangkan lagi. Jadi ketika ranahnya teoretik itu lebih ke pengembangan keilmuan akademis, tapi ada ranah lain yang sifatnya praktis, bagaimana teori itu diimplementasikan. Nah, itu kan akan menjadi pengembangan sebuah praktik yang nanti bisa jadi praktik itu menjadi membutuhkan media dan lain-lain. Itu butuh misalnya dibuatkan konsepnya apa dan menjadi model pembelajaran X gitu. Itu yang muncul sekarang banyaknya gitu. Lalu ada yang kalau sudah praktis gitu kan dikembangkan oleh profesional yang mengembangkan hal-hal tertentu dalam bidangnya gitu. Itu yang mungkin menjadi perbedaan besar bagaimana konteks penelitian itu dikembangkan. Oke, baik. Terus kalau misalnya dari institusional itu berarti dari sebuah lembaga. Lembaga, benar sekali. Kalau banyak lembaga yang kita kenal misalnya BPS, itu kan Badan Pusat Statistik. Yes, itu kan banyak sekali melakukan penelitian di bawah lembaga tersebut. Kenapa? Karena kebutuhan data untuk kepentingan banyak hal ya, tidak hanya kepentingan negara saja gitu. Lalu misalnya ada World Bank, di bawah institusi World Bank yang melihat bagaimana program-program mereka yang misalnya kolaborasi dengan negara-negara tertentu diimplementasikan dan seperti apa kondisinya, feedback kembali untuk supaya mereka bisa merancang ulang kebijakankah atau program-program selanjutnya. Saya rasa sekarang juga universitas sudah mulai bergerak untuk melaksanakan di bawah institusi gitu kan. Kalau misalnya universitas kan kita di bawah Kemendikbudristek ya. Yeah. Ya, tapi dengan pendanaan yang diberikan universitas juga bisa mandiri melakukan, misalnya kalau yang saya tahu kita punya beberapa konsep penelitian di bawah payung universitas bekerja sama dengan universitas yang lain. Oke, berarti kalau dari lembaga ini atau institusional berarti itu adalah lembaga-lembaga yang memang bergerak untuk sebuah penelitian, namun tidak harus menentu sebuah lembaga penelitian, tapi akademis berupa universitas itu juga saling kerjasama. Bisa sekali. Jadi institusi ini pengertiannya luas. Bisa di kementerian karena kan kita punya unit Balitbang juga kan, badan penelitian. Lalu kita punya research center, kita punya BRIN gitu kan ya. Jadi itu mungkin core utamanya. Tapi di luar itu perusahaan-perusahaan yang independen ataupun sampai NGO kan bisa melakukan juga. Mereka bagian dari pengembangan penelitian dalam konsep institusi. Oke, baik. Itu ditinjau dari bidang yang diteliti ya, Bu? Benar. Lalu bagaimana kalau yang penelitian ini ditinjau dari tujuannya? Tadi kan tujuan penelitian pendidikan sudah dibahas oleh Ibu. Namun di sini ada penelitian berdasarkan tujuannya dari yang saya tahu tuh ada dua, Bu, dasar dan terapan. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Terapan? Ya, benar sekali. Penelitian dasar atau kita sebut sebagai fundamental. Artinya kita belum punya cukup data yang menjadi tuntutan untuk melakukan penerapan tertentu. Misalnya nih, saya jadi bawakan contoh penelitian saya. Saya penelitiannya tentang
literasi STEM itu udah mungkin yang fenomenal terminologinya kan. Jadi literasi tentang science, teknologi gitu. Nah, saya mau mengembangkan STEM di anak usia dini. Tapi kan saya belum bisa buat sesuatu kalau saya belum tahu kondisinya literasi STEM anak usia dini itu kayak apa kondisinya. Supaya saya buatkan yang bisa meningkatkan kembali gitu kan. Nah, yang disebut penelitian dasar itu ya si informasi dasar STEM-nya dulu sebelum melakukan tadi tentang pengembangan STEM untuk anak usia dini. Jadi itu adalah riset pondasi sebelum kita melakukan pengembangan lebih jauh dari riset yang kita mau. Oke, itu berarti buat dasar, buat penelitian dasarkan tujuannya yaitu yang pertama penelitian dasar. Ya, kalau nanti sudah ada penelitian dasar menemukan tentang bagaimana kondisi atau identitas literasi STEM anak usia dini. Ternyata temuannya jelek nih. Nah, makanya harus ditingkatkan. Atau penemuannya sudah bagus, tapi kalau sudah bagus mau kita apakan? Kan ada next step-nya. Ada next step-nya. Jadi, next step itu yang biasanya ketika kita sudah create something yang akan berdampak pada kondisi dasar tadi, itulah si penelitian terapan. Oke, baik. Nyata tujuannya itu saling berkesinambungan. Ya, benar. Jadi kalau dalam konteks penelitian yang di bawah, selama ini yang saya jalankan, penelitian itu jangka panjang. Bisa di tahun pertama, saya masuk dasar dulu. Tahun kedua bisa jadi masih dasar. Ketika mau mengkaji tentang identitas literasi STEM anak usia dini. 1 tahun saya fokusnya Jakarta. Kalau mau menyelesaikan data, identitas literasi anak Indonesia. Wah, bisa lama kan ya? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Bisa bertahun-tahun. Ya, itu tergantung kita. Atau kita memang, mau fokus di Jakarta dulu. Sudah, lalu kita lakukan stepnya bisa naik. Jadi, step yang naik itu ke arah penelitian terapan. Gitu. Nah, ini tentunya topiknya semakin menarik. Tentunya kita bisa paham mengenai metode ilmiah, metode penelitian, kemudian juga bagaimana penelitian pendidikan dan tujuan dari penelitian tersebut. Nah, tapi di sini juga saya juga pernah membaca nih Bu mengenai paradigma atau pandangan oleh para ahli terhadap sebuah penelitian, terutama dari Bapak Creswell. Bener nggak ya? Saya bacain Creswell. Tahu nggak kalau Creswell masih ada sampai dengan sekarang? Ini masih ada, Bu? Masih ada. Masih ada. Ya, tahun lalu Creswell punya workshop di UPI tentang penelitian kualitatif. Dia datang ke online. Saya kira datang offline. Tapi kan kadang kalau kita baca buku tuh nggak tahu ya yang mana orangnya. Yang mana yang Creswell, yang mana yang sekali. bukan gitu. Jadi saya pernah baca mengenai 4 pandangan Bapak Creswell ini terkait sebuah penelitian, yaitu ada yang tadi pragmatik, kemudian juga ada positivism, kemudian juga ada advokasi dan partisipatoris. Nah, itu tuh maksudnya pandangan dia tuh bagaimana ya, Bu? Oke, jadi Creswell ini sering dikenal dengan bapak kualitatif. Jadi ketika ruhnya itu lebih ke pengembangan penelitian kualitatif. Dan jadi ketika tadi dikatakan advokasi, bagaimana dari penelitian yang dikembangkan ya berfungsi untuk mengadvokasi. Misalnya ketika kita mau penelitian tentang anak jalanan. Iya. Nah, kan ada tujuan di situ. Iya. Pada akhirnya ini akan memberikan proteksi ya untuk anak-anak itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, harus dapat penanganan dari berbagai macam pihak gitu. Ada yang khusus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan murni, misalnya tadi ke indigenous people yang kita banyak sekali ya di Jakarta aja kita punya Baduy, tapi di Kalimantan beda lagi, di NTB beda lagi, di Papua beda lagi, padahal negara-negara lain cuma punya satu gitu kan. Jadi itu yang kita ada penelitian yang mengeksplor dengan murni tentang fenomena atau peristiwa atau kondisi di suatu konteks. Kemudian ada lagi pragmatik yang punya tujuan tertentu, disebutkan kita mau mencapai goal ini. Jadi penelitian itu benar-benar ditujukan ketika tadi mau meningkatkan kualitas gitu, maka kita akan melakukan berbagai macam upaya, uji coba A, uji coba B, yang artinya kita mau mencapai tujuan yang kita buat.
Oke, baik. Ini nyata pandangan dari Bapak Creswell terhadap penelitian itu sangat uh, tidak hanya bermanfaat tentunya, namun juga ternyata untuk bisa melihat kita sebagai peneliti untuk nantinya kita melakukan sebuah penelitian. Baik. Nah, terus di sini saya tentunya sebuah penelitian nih Bu, itu kan ada pelaksanaannya seorang peneliti, begitu istilahnya, peneliti atau ilmuwan atau researcher. Nah, itu tuh apa sih Bu etika-etika yang harus dijaga seorang peneliti terhadap identifikasi permasalahan yang terlebih dahulu, kemudian juga menganalisis datanya, kemudian menginterpretasi datanya, hingga akhirnya si peneliti ini bisa menyebarluaskan data. Etika-etika yang seperti apa yang harus dipunya oleh para peneliti tersebut? Oke, bagus sekali karena ini mungkin topik yang penting ya. Kadang-kadang ketika kita meneliti kayak mau suka-suka ya. Iya, suka-suka. Nah, ketika kita mau meneliti itu akan berhadapan sama orang gitu. Artinya kan beda kita memperlakukan kertas ini dengan kita memperlakukan sesama manusia. Jadi ada penelitian ketika dia mengeksplorasi dokumen negara. Dokumen negara pun kalau dia ternyata mau mengeksplorasi tentang naskah-naskah kuno, kan yang itu harus lebih hati-hati kan, Karingki dan lain-lain. Itu aja ke benda ya. Bagaimana dengan ke manusia? Jadi ada research on human gitu kan ya. Dan itu harus memang menekankan pada etika. Artinya, misalnya saya mau meneliti tentang Andra, kan ada keengganan, saya nggak mau gitu. Nah, kita tidak boleh memaksakan. Kalau memang tidak berkenan, ya sudah gitu. Mau meneliti tentang anak jalanan, gitu, harus punya konsen kayak boleh nggak kakak ikut gitu, kan nggak dengan bahasa boleh nggak saya teliti kamu gitu kan ya. Jadi berbeda dengan bagaimana kita memahami konteks itu. Jadi nomor satu mungkin saya tekankan respect ya. Kadang-kadang itu sense-nya hilang karena sebagai peneliti kita punya kebutuhan. Oh, saya butuh data nih dari dia. Oh, ini dia unik nih, harus saya ikutin gitu. Tapi kan belum tentu kita dapat apa yang kita mau. Itu dari ketika kita mau menentukan apa yang mau kita teliti. Lalu kemudian ketika berproses gitu. Ada etika terhadap literatur. Ya. Nah, ini saya nggak tahu nih di mahasiswa Andra gimana nih. Ada suka baca buku copy cut and paste. Nah, etikanya apa itu, gitu kan ya? Jadi kadang-kadang kalau nulis, saya tuh suka kalau mahasiswa datang, udah lengkap nih tulisan Bu, bab 2 sudah selesai. Pertanyaan saya satu, berapa persen dari yang kamu buat yang tulisan kamu sendiri? Kalau ngumpulin cuman kan paste kan bisa berpuluh-puluh halaman ya. Tapi ketika dibaca, kemudian dicerna, dan kamu menulis, benar-benar menulis, akan lain ceritanya. Itu etika dalam menulis gitu. Jadi ketika berhadapan dengan subjek research kita, ketika kita build tentang penelitian kita melalui literatur, belum lagi nanti ketika kita menerapkan. Jadi misalnya, oh sekarang saya direkam nih, kan kita ketika penelitian juga ada ya observasi. Wawancara. Jadi ada kalanya, oh dia iya semua, ternyata wah saya takut lihat kamera, saya nggak jadi gitu. Nah itu bagian dari etika, bagaimana kita menangani, dan sebagai peneliti kita benar-benar harus aware. Contohnya ada disebut di situ etika ini juga ethical consideration terkait dengan partisipan yang disebut vulnerable people. Contohnya itu di anak usia dini itu vulnerable people, special need people dengan berkebutuhan khusus, orang tua, lansia. Makanya kan penanganannya kalau riset ke mereka alus-alus ya. Beda kalau kita lagi ya misalnya riset ke ojol gitu ya. Nah, ada atau dengan misalnya meneliti tentang preman-preman, kan perlakuan itu beda-beda, disesuaikan dengan siapa partisipan kita. Lalu ada, saya lihat juga fenomena, kalau kita meneliti di Indonesia itu suka banget loh ngasih nama tempat. Maksudnya gimana tuh? Dituliskan penelitian di sekolah X. Kan dituliskan ya sekolah itu tidak boleh gitu. Artinya kan apa yang dikeluarkan datanya bisa di-track kan ke sekolah itu. Jadi harusnya itu tidak boleh anonim atau kita menyebutnya pseudonym. Anonim ketika kita hilangkan, nggak boleh dituliskan namanya atau sekolahnya apa. Pseudonym kita buatkan inisial. Sebut saja dia Mawar tuh kalau yang di blur mukanya atau pakai topeng itu salah satu bentuk bagaimana kita menerapkan etika-etika.
Makanya ya ketika misal mohon maaf kita mau meneliti tentang preman, ya nggak akan juga preman mau masuk semua kan. Tapi ketika kita berhasil, nah kita harus melindungi dia. Misalnya tadi, ada penelitian, salah satu peneliti kualitatif kita pernah mengkaji tentang kehidupan PSK jalanan. Lah kan nggak ada yang mau ya untuk di-shoot dia sebagai seorang pekerja seksual kan. Jadi bagaimana kita melindungi itu dalam mungkin konteks penelitian yang fenomenal seperti itu. Tapi termasuk di anak usia dini, sembarangan memvideokan anak. Jadi harus punya etika. Boleh nggak kakak ikut main? Kalau kakak ikut main nanti sambil bawa, ini namanya kamera. Itu kita biasanya kalau di pendidikan anak usia dini seperti itu. Terus habis itu nanti satu anak tapi ketika dia main sama anak lain dia nggak mau. Udah aku nggak mau. Nah kita bagaimana tindakan kita? Itu bagian-bagian dari etika. Terakhir mungkin ketika analisis data. Ya, ini paling seru kalau kuantitatif ya. Hipotesisnya ditolak, datanya diapain? Kayaknya yang 0 nih jadi 1 masuk nggak ya, berubah nggak ya angkanya. Nah, itu kan bagian dari etika ketika kita benar-benar menghargai data kita. Sebenarnya ketika hipotesis ditolak itu tidak gagal sepenuhnya ya. Satu, kita harus evaluasi instrumennya. Lalu kemudian ada salah di mana yang harus ditemukan kesalahannya gitu. Jadi bukan langsung mungkin utak-utik angkanya itu yang paling sering kita temukan, dicoba ya Bu, kalau enggak yang nilainya jelek drop aja ini biar nggak keluar datanya. Nah, bagian-bagian yang kita ketawa kan ya kan nggak boleh gitu ngakalin begitu. Bayangkan kalau itu terjadi ketika penelitian tentang obat-obatan. Aduh, nah berat itu. Takut kan ketika kita ngakalin obatnya keluar, mati orang di luar, ya kan? Itu yang terjadi sebenarnya sama di konteks pendidikan, bahayanya seperti itu. Cuman karena kita tidak life and death gitu ya, tapi jangka panjangnya itu pasti ada tentang efek dari tindakan kita dalam penelitian. Berarti dalam proses penyebarluasan penelitian juga peneliti ini harus bisa menjaga kerahasiaan data. Benar sekali. Data dari si partisipan yang ikut, terus juga penelitian ini juga tentunya harus bisa tepat sasaran. Benar. Tepat sasaran ke tepat guna juga untuk siapa sih target utama dari penelitian ini. Iya, mungkin satu poin yang kita juga belum cukup familiar kalau misalnya di lembaga kita punya izin penelitian kan, tapi kita harus juga punya konsen penelitian. Di setiap konsen misalnya berkenan atau tidak gitu. Jadi kebetulan saya pengalaman S3-nya di luar negeri sangat ketat. Dan kalaupun sudah ditandatangani ada poin kalau dia tiba-tiba berubah pikiran boleh, ya kita berdampak, peneliti itu akan kekurangan data ya, kayak partisipan hilang nih gitu kan. Tapi ya itu resiko dari kita meneliti gitu, makanya ada relationship dan lain-lain. Dan consent form ini saya ingat sekali ketika pernah saya presentasi di Eropa, saya lupa negaranya, either itu Norway. Pertanyaannya adalah, ini kamu munculkan video ketika pembelajaran dengan anak. Apakah kamu punya konsen untuk video ini ditonton kami semua di sini? Wah. Sebegitunya mereka. Yes. Dan saya sebutkan yes I do have gitu. Jadi ketika di konsen penelitian saya memunculkan analisis terkait data bisa dimunculkan di conference, pertemuan akademik, tapi tidak untuk komersil. Gitu, jadi oke, gitu. Dan mungkin dia tetap takut nih katanya, tetap aja ini bahaya, better kalau kamu videokan, blur deh anaknya gitu. Ya kadang-kadang kan misalnya kalau mau melihat ekspresi anak di blur ya kan nggak muncul ya. Itu dia. Jadi nggak tahu ekspresinya seperti apa. Bener, ketika kita waktu itu kebetulan saya tentang anak yang punya rasa takut begitu, dan harus memunculkan ekspresi. Iya, baik. Dan ini di materi podcast pendidikan di episode kedua ini tentunya sangat bermanfaat sekali karena materinya lebih berbobot, istilahnya lebih berdaging untuk mahasiswa dan juga untuk saya nih Bu, ternyata yang sebagai saat ini tengah mengambil skripsi dan tugas akhir sekaligus sebagai peneliti gitu. Jadi bagaimana si etika peneliti ini harus diaplikasikan dalam penelitian, dan tadinya penelitian juga banyak jenisnya, dan tentunya dengan adanya Bapak Creswell yang tadi dengan 4 paradigmanya dalam penelitian ini tentunya
membuat saya dan khususnya mahasiswa yang sedang melakukan observasi dan penelitian bisa lebih mengetahui bagaimana proses penelitian itu nih Bu. Benar. Namun kita sayangnya udah di ujung podcast ke episode kedua nih Bu. Iya. Saya berterima kasih kembali kepada Ibu yang Sama-sama, sudah Andra. datang kembali sebagai narasumber saya pada episode kedua ini mengenai materi utama kita, konsep dasar metode penelitian pendidikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Andra. Baik, untuk teman-teman mahasiswa UNJ semuanya, kalian bisa melaksanakan latihan yang ada pada link latihan di deskripsi video di bawah untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pemahaman materi yang sudah dijelaskan oleh narasumber hebat kita pada episode kedua ini. Dan di sini saya selalu berpesan kepada semuanya untuk semangat belajar dan teruslah mengejar ilmu pengetahuan, karena tanpa pengetahuan, manusia hanya tubuh kosong semata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.